Perusahaan operator seluler asal Amerika Serikat, Verizon, mengumumkan akan memangkas lebih dari 13.000 karyawan dalam gelombang PHK terbesar yang pernah terjadi di internal perusahaan. Langkah ini dilakukan untuk menekan biaya dan mendorong restrukturisasi operasional. Kembali bersama kami, pemirsa. Verizon akan memangkas lebih dari 13.000 pekerja dalam gelombang PHK terbesar sepanjang sejarah perusahaannya. Ya, langkah ini disebut sebagai upaya penghematan biaya dan restrukturisasi bisnis. Perubahan besar ini juga meliputi konversi ratusan toko retail menjadi waralaba serta penutupan toko menandai transformasi strategis di tubuh Verizon. Perusahaan operator seluler asal Amerika Serikat, Verizon, mengumumkan akan memangkas lebih dari 13.000 karyawan dalam gelombang PHK terbesar yang pernah terjadi di internal perusahaan. Langkah ini dilakukan untuk menekan biaya dan mendorong restrukturisasi operasional. Di samping pemangkasan karyawan, Verizon juga akan mengubah 179 toko retail miliknya menjadi model waralaba, serta menutup satu toko yang dinilai tidak lagi efisien. CEO baru Verizon, Dan Schulman, mengatakan pemangkasan ini akan terjadi di berbagai divisi termasuk outsourcing dan kontrak eksternal. Dalam memo internal yang dikutip Reuters, Schulman menulis bahwa struktur biaya Verizon saat ini membatasi kemampuan perusahaan untuk berinvestasi pada peningkatan layanan pelanggan. Ia menegaskan pentingnya menyederhanakan operasional dan menghilangkan hambatan birokrasi yang selama ini mengganggu kinerja perusahaan. Seorang juru bicara perusahaan mengonfirmasi langkah PHK ini dan menyebutnya sebagai kesempatan untuk mereset dan mengatur ulang prioritas perusahaan. Sebagai bagian dari paket PHK, Verizon menyiapkan dana transisi carrier senilai 20 juta dolar Amerika untuk membantu mantan karyawan memperoleh keterampilan baru di era kecerdasan buatan, namun menegaskan bahwa PHK ini bukan dipicu langsung oleh penggunaan AI. Verizon saat ini menghadapi persaingan ketat di industri telekomunikasi, terutama karena AT&T dan T-Mobile menawarkan paket murah dan promosi agresif termasuk trade-in gadget baru. Dengan jumlah karyawan sekitar 100.000 pada akhir 2024, Verizon sebelumnya telah memangkas hampir 20.000 posisi dan terus berusaha memperbaiki posisi pasar setelah invasi besar pada jaringan 5G dan akuisisi perusahaan komunikasi. Bagi sumber ada Channel. Pemirsa, Foxconn akan mengalokasikan investasi sebesar 23 miliar US dollar per tahun untuk pengembangan AI seiring prospeksi pasar kendaraan listrik atau EV China yang terus melemah. Langkah agresif ini mencerminkan perubahan fokus perusahaan maksud kami menuju teknologi berdaya saing lebih tinggi. Foxconn akan mengalokasikan investasi sebesar 2-3 miliar dolar Amerika per tahun untuk pengembangan AI seiring prospeksi pasar kendaraan listrik China yang terus melemah. Ketua Foxconn Yang Liu mengatakan, AI akan menjadi fokus utama investasi perusahaan dalam 3 hingga 5 tahun ke depan. Nilainya diperkirakan mencakup lebih dari setengah belanja modal tahunan Foxconn yang sekitar 5 miliar dolar Amerika. Pergeseran ini terjadi setelah bisnis cloud dan jaringan termasuk server AI melampaui pendapatan elektronik konsumen selama 2 kuartal berturut-turut. Selain itu, Liu memperkirakan pasar kendaraan listrik China akan menghadapi konsolidasi besar akibat persaingan ketat dan berkurangnya dukungan pemerintah. Banyak perusahaan rintisan dinilai tidak menguntungkan, sehingga sulit bertahan di pasar otomotif terbesar di dunia. Situasi ini juga menekan pemain besar seperti BYD yang melaporkan penurunan laba kuartalan terbesar dalam lebih dari 4 tahun. Dengan melemahnya pasar EV, Foxconn menunda target penguasaan 5% pangsa pasar EV global dan mempertimbangkan ekspansi baru di sektor AI, komputasi kuantum hingga robotika. Perusahaan juga tengah berdiskusi dengan pemerintah Jepang terkait proteksi investasi di bidang AI dan EV. Adapun Liu menegaskan manufaktur sistem AI lokal penting bagi kedaulatan data dan bisa mengikuti jejak industri PC yang berkembang pesat di masa lalu. Berbagai sumber, IDX Channel.
Pemirsa, Bajaj Auto resmi menyelesaikan akuisisi perusahaan induk KTM yaitu Pierer Bajaj AG setelah melalui proses panjang persetujuan regulasi di Eropa dan India. Ya, dengan akuisisi ini, Bajaj otomatis menguasai mayoritas saham di Pierer Mobility AG dan KTM AG, menandai babak baru dominasi Bajaj di industri otomotif global. Bajaj Auto resmi menyelesaikan akuisisi 100% atas perusahaan induk KTM yaitu Pierer Bajaj AG atau PBAG melalui anak usaha sepenuhnya Bajaj Auto International Holdings BV. Proses ini rampung pada 18 November 2025 setelah seluruh persetujuan regulasi dan formalitas dipenuhi. Dengan pembelian 50.100 saham PBAG dari Pierer Industry AG, maka keterlibatan Pierer Group dalam PBAG resmi berakhir. Bajaj menegaskan perkembangan ini melalui pengajuan regulasi sesuai ketentuan Securities and Exchange Board of India atau SEBI. Dengan kepemilikan penuh PBAG, Bajaj secara otomatis menguasai 74,9% saham di Pierer Mobility AG dan KTM AG. Dengan kepemilikan penuh PBAG, Bajaj secara otomatis menguasai 74,9% saham di Pierer Mobility AG atau KTM AG. Kondisi ini menempatkan PBAG sebagai anak perusahaan langsung, sementara PMAG dan KTM menjadi anak perusahaan tidak langsung dari Bajaj Auto. Proses akuisisi ini sudah dimulai sejak Mei 2025 ketika Bajaj menandatangani perjanjian untuk membeli saham untuk Pierer Industry AG. Sejak saat itu, Bajaj mengeluarkan 2 pemberitahuan resmi untuk menggunakan call option dan mengamankan seluruh persetujuan yang diperlukan termasuk dari Australian Takeover Commission serta Komisi Eropa. Setelah akuisisi, Bajaj melakukan perubahan struktural besar di dalam grup termasuk penggantian nama PBAG menjadi Bajaj Auto International Holdings AG. Sementara PMAG yang terdaftar di Bursa Zurich dan Wina juga akan berganti nama menjadi Bajaj Mobility AG serta mengalami restrukturisasi dewan di PBAG, PMAG, dan KTM. Berbagai sumber ada di channel. Pemirsa, KTM menarik ribuan unit motornya di Amerika Serikat setelah ditemukan cacat pada gasket tutup tangki bahan bakar. Komponen tersebut berisiko retak dan menyebabkan kebocoran yang dapat memicu kebakaran maupun kecelakaan. KTM resmi mengajukan recall besar-besaran ke Badan Keselamatan Lalu Lintas Amerika Serikat setelah menemukan cacat pada packing tutup tangki bahan bakar. Recall ini dilakukan karena gasket pada komponen tersebut berisiko retak dan menyebabkan kebocoran yang dapat memicu kebakaran maupun kecelakaan. Dalam dokumen resmi yang disampaikan ke Badan Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya Amerika Serikat atau NHTSA, KTM menyatakan sejumlah model KTM dan Husqvarna produksi tahun 2024 menggunakan tutup tangki dari pemasok yang memiliki gasket bermasalah. Sekitar 5.488 unit diperkirakan masuk daftar recall atau sekitar 1% dari total populasi kendaraan. Unit yang terdampak adalah motor yang diproduksi akhir tahun 2023 hingga awal tahun 2024, termasuk KTM Duke 250, Duke 360, Duke 990, serta Husqvarna Fitbilen 401. Pada unit-unit tersebut, seal pada penutup pengisian bahan bakar dapat mengalami retakan halus yang mencegah penutupan rapat dan munculkan resiko kebocoran. Kronologi yang diungkapkan KTM menjelaskan bahwa pemasok mindah sudah menemukan indikasi keretakan sejak Maret 2023. Namun saat itu cacat tersebut tidak dapat direplikasi dalam pengujian produksi. Baru pada September 2024 KTM menemukan kasus serupa pada motor R&D mereka dan meminta pemasok melakukan pengujian ulang untuk mencari akar masalah. Hingga saat ini KTM menegaskan belum ada laporan cedera atau kecelakaan terkait cacat tersebut di seluruh wilayah pemasaran. Sebagai langkah lanjutan, KTM akan mulai mengirim pemberitahuan kepada para pemilik unit terdampak pada tanggal 15 Desember 2025. Berbagai sumber, IDX Channel.